Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi pada pembacaan firman Tuhan hari ini. Karena hidup kita adalah pujian bagi Tuhan, yaitu pujian yang menyenangkan hati Tuhan, maka hidup kita harus terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa agar Tuhanlah yang menolong kita untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhanlah yang menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sekarang buka Pengkhotbah pasal 31. Ayatnya banyak, ayat 10 sampai 31. Nanti saya penggal-penggal beberapa perikop-perikop saya jelaskan. Judulnya puji-pujian untuk istri yang cakap. Tunggu dulu sebelum kita baca. Ini adalah kumpulan amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Ini bukan Salomo, ini Lemuel. Raja namanya Lemuel. Ini mamanya tulis amsal untuk dia. Dan salah satu tulisan itu menceritakan tentang istri idamannya. Jadi Amsal 31 nggak boleh dibaca sebagai checklist saja. Perempuan harus cek. Ini ada nggak? Ini ada nggak ya sama gua? Atau belum ada pada saya? Ini PR-ku, ini sudah kubuat, ini sudah kulakukan, ini sudah digenapi, ini belum terjadi. Bukan hanya checklist. Amsal 31 itu sebenarnya adalah sebuah search list bagi laki-laki. Karena ini adalah seorang mama, tuliskan kriteria untuk anak cowoknya yang adalah seorang raja. Ini adalah tulisan seorang ibu cari menantu perempuan. Search list, bukan checklist. Sekali lagi, wanita Amsal 31 itu tidak ada. Ini visinya. Gak ada orang sempurna, Paulus pun mengakui. Bukan aku bertindak seolah-olah aku sempurna atau berpikir demikian, tapi aku melakukan sesuatu, yaitu lupakan yang di belakangku, berlari-lari pada tujuan, pada upah yang ada di depan, mahkota sorgawi dari Tuhan. Aku bukan berbuat sesuatu seolah-olah sudah sempurna, tetapi Tuhan yang akan menyempurnakan aku. Tuhan menangkap aku dan membentuk aku. Mari kita lihat Amsal 31 ini adalah sebuah gambaran. Ini arah yang benar. Bagi seorang perempuan, ini arah hidupmu, apalagi yang sudah menikah. Bagi seorang laki-laki, kita tahu bagaimana berdoa. Bagaimana seorang suami mendoakan istrinya. Jangan pakai Amsal 31 untuk menuntut dia, atau apalagi untuk menghakimi dan mendakwa. Pakai Amsal 31 sebagai kerinduan bersama. Seolah-olah berat ya perempuan sekarang yang dijadikan objeknya. Sabar, kebaktian sebelum ini laki-laki sudah dibully. Peran papa tadi. Oke, mari sekarang kita bicara tentang perempuan. Ayat 10 dulu. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Dimulai dengan pujian. Perempuan itu berharga. Bahkan sebelum ayat-ayat berikutnya ditulis, sudah dikasih gelar, dia berharga lebih daripada permata. Tuhan tidak menuntut kemampuanmu, tapi Tuhan menuntut niat hati dan kemauanmu. Bertobat itu bukan langsung jadi santo atau santa. Bertobat itu artinya berbalik arah dari yang salah. Detik di mana Abraham percaya, dia langsung di mata Tuhan sudah menjadi bapak segala bangsa, anak satu pun belum punya. Waktu hatimu berkata, aku mau Tuhan, Tuhan langsung menjadikan itu. Tuhan menganggap itu dan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Jangan kita sebagai suami, kalau yang sudah menikah, tuntut, itu loh. Pastor Philip bilang begini, saya dijadikan obat nyamuk, saya dijadikan perangkap tikus, saya dijadikan takut-takutan. Bukan. Tapi ayat-ayat ini untuk kita encourage. Encourage itu bukan menuduh, bukan memburu-buru. Encourage itu mendorong, honey,
I know you can do it. I love you. Aku juga banyak salahnya, kita saling memaafkan, saling mengampuni. Tapi aku dukung, karena ini adalah your destiny. Ini adalah takdir Tuhan atas perempuan. Apa yang bisa kulakukan untuk membuat ini terwujud dalam hidupmu? Perempuan itu kalau dicintai tambah cantik. Tadi saya bercanda di ibadah sebelumnya, tapi sebenarnya saya serius. Mau sana bunga sekolah kayak, kalau pernikahannya tidak bahagia nanti jadi bunga Kamboja. Perempuan itu cantik, itu tidak bisa dilihat di waktu dia umur belasan. Mereka akan tambah cantik, bukan karena operasi plastik, karena dicinta dan dipercaya oleh suaminya. Laki-laki jangan pakai ayat ini untuk menuduh ya, atau menjadikan standar. Karena itu saya mau fair-fairan. Ayat pertama berkata istri yang cakap, oke. Siapakah akan mendapatkannya? Saya kasih jawabannya karena ini pertanyaan. Suami yang cakap. Saya ulang, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Suami yang cakap. Kalau suaminya cuma bercakap-cakap, istri bisa balas begini, lu ngaca dulu, gitu. Jangan ditiru ya. Ini cuma rekayasa dan ini hanyalah ilustrasi. Lu ngaca dulu ya. Lu dapat sesuai level lu. Jangan menghina aku. Kamu tidak bisa mendapatkan, kamu tidak layak mendapatkan lebih dari aku. Kamu ya cuma gitu. Dalam hati aja. Jangan dikeluarkan. Kalau dia banding-bandingkan Anda dengan istri orang, dibanding-bandingke ya mesti kalah. Kalah muda. Tapi jaga-jaga jikalau suami Anda menuntut Anda, yang laki-laki di sini kekang diri. Kalau kita mau nuntut istri yang cakap lagi, bukan cuma cakap. Cakap itu bicara tentang lengkap. Kita ngaca dulu. Kita sudah cakap gak? Siapa yang bisa mendapatkan istri yang cakap? Suami yang lebih cakap. Makanya laki-laki itu dewasanya lebih lamban. Zaman sekarang itu orang-orang harus pacaran itu belasan tahun. Kenapa sih? Anak-anak saya dari kecil sudah saya tentukan. Bukan saya paksakan, tapi saya beri pengertian. Sampai mereka bertumbuh dewasa dengan pemahaman. Anak pertama udah mau menikah. Anak kedua mau lulus S2. Umur 20 dia lulus master. Ini pulang Desember. Sampai sekarang belum pacaran sekali. Apalagi laki-laki, saya bilang, pria itu prosesnya lebih lapis legit, lebih lama. Untuk Anda jadi dokter dan suster, mana lebih lama sekolahnya? Dan untuk dokter spesialis dengan dokter umum, mana lebih lama? Untuk ketua surgeon, ketuanya operasi, siapa lebih suwe? Siapa lebih lama? When you are a leader, it takes longer. Untuk Anda pemimpin lebih lama. Gak harus loh. Boleh silahkan, saya tidak melarang, saya tidak memberikan patokan, asal sudah jadi orang, udah dewasa, udah paling enggak sudah punya tanggung jawab dan sudah masuk usianya. Usianya berapa? Kita tidak bahas sekarang karena saya tidak bahas tentang pacaran. Tapi nggak harus kok pacaran itu di usia belasan. Apalagi laki-laki. It takes longer untuk membentuk kita. Suami yang cakap yang berhak dapat istri yang cakap. Lebih tepatnya nggak ada suami dan istri yang cakap. Sama-sama anak muda yang disempurnakan. Bangun bersama kerohanian. Bangun bersama kehidupan. Orang pacaran itu bukan cuman love-lovean, Korea-Koreaan. Itu fantasinya. Realitanya adalah bangun kehidupan bareng. Bangun hubungan keluarga bareng. Bangun ministry bareng. Tapi jangan tidur bareng. Itu bukan hakmu sekarang. Bangun sama-sama kerohanian. Sebenarnya istri cakap itu tidak ada. Yang ada adalah orang muda yang cakap mengikut Tuhan, yang dua-dua dibentuk suatu hari menjadi pacar, menjadi tunangan yang cakap, dan menjadi suami dan istri yang cakap. Dan mereka tambah tahun akan semakin cakap di mata Tuhan. Pahami konsep ini dulu. Jangan menuntut perempuan. Laki-laki lebih lama. Nggak percaya. Sama-sama kecilnya dulu bocil. Di usia tertentu begini. Usia 12 misalnya. Misalnya yang perempuan sudah
mengalami menstruasi lebih dulu. Laki-laki masih suaranya, halo. Perempuan sudah, wish. Kasihan anak-anak umur 12 gak dapat pacar sebaya. Yang cowok semuanya KT. Tapi tunggu sebentar lagi, dalam waktu seminggu, waktu yang cowok umur 14. Tiba-tiba dalam seminggu itu sungguhan, banyak orang tua yang bersaksi demikian. Anakku tiba-tiba wush, seminggu pohon cemara. Laki itu tunggu, terlambat 1-2 tahun. Karena Tuhan memang perlu waktu untuk jadikan dia fondasi rumah tangga atau keluarga. Nggak usah terburu-buru. Laki-laki dalam hal ini jangan pakai ayat-ayat ini untuk menuntut wanitanya. Kalau Anda memang harus menuntut seseorang, tuntutlah dirimu sendiri. Amin. Yang perempuan harusnya happy dan berkata, oh, haleluya atau apa gitu. Ayo yang wanita yang setuju sama saya katakan haleluya. Yang keras haleluya. Sebab ayat-ayat berikutnya saya bully Anda. Gitu tuh selalu begini. Ya, diangkat dulu dijatuhkan di belakang gitu. Enggak. Firman Tuhan itu membangun, tidak pernah meruntuhkan. Amin. Ini berguna buat kita. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Suami yang cakap. Ia lebih berharga daripada permata. Lihat sekarang ayat 11, kan ini bicara soal peran mama. Tapi ini ayat bukan hanya untuk wanita ya, sekarang kita semua mengerti, ini juga untuk pria. Tapi ini ayat juga bukan hanya untuk orang menikah ya, orang pacaran pun relevan. Bahkan single pun tahu kewanitaanmu tidak bergantung gandenganmu. Orang Yahudi menikah harus umur 18 tahun. Sadarkah Anda? Kalau kita harus mengerti sedikit tradisi di dalam Alkitab. Jews, orang-orang Ibrani itu 18. Mereka sudah menikah. Makanya Yesus waktu umur 12 di Bait Allah, Tuhan Yesus itu sudah dianggap dewasa. Umur 12 itu sudah dianggap akil balik, dewasa. Udah ada ritualnya orang-orang Israel. Mereka sudah dianggap young man. Kalau kita belum ngerti ini, kita manjakan umur 12 masih nge-game doang. Orang Yahudi umur 12 sudah dianggap sebagai young man. Di dalam kebudayaan Ibrani, 18 itu married. Usia pernikahan, karena itu kita mengerti sekarang Yusuf dan Maria. Waktu itu masih muda, tunangan. Memang usia pernikahan semakin telat. Bagus kalau orang dewasa, tapi sekarang semakin telat. Tapi manusia tambah kekanak-kanakan. Bukan karena demi mempersiapkan diri, tapi karena salah paham what marriage is all about. Sehingga pikiran orang itu masih belum lengkap gitu loh. Tadi saya ada singgung beberapa, yang laki selalu mikir nanti tunggu mapan, nanti aku gampang dapat istri. Itu namanya istri trofi, bukan membangun bersama. Yang perempuan juga, aku mau cari cowok yang mapan dulu, ya kan? Aku mau cari cowok yang gimana, ideal, tinggi sekali. Biasanya kita semakin berusia akan semakin berkriteria. Kita cari gitu, itu namanya numpang. Banyak orang hari-hari itu sedihnya adalah tren dunia adalah semakin lama, bukan karena pilihan. Ada orang yang gak punya pilihan, memang belum ketemu jodohnya. Tapi ada orang yang sudah ketemu tapi gak mau, karena kenapa? Aku mau cari yang lebih baik. Cari terus sampai umur 40-50 yang gak akan pernah ketemu, karena orang itu gak ada. Cakap itu sama-sama, orang cakap itu ada, orang yang cakap itu gak ada. Cakap itu karena besi menajamkan besi, suami dan istri saling menajamkan dalam Tuhan. Itu cakap. Tapi sekarang izinkan saya mengajarkan bahwa di dalam kekristenan Paulus memberikan sesuatu yang sifatnya revolusioner. Dia nulis di Korintus tentang orang single dan orang married, Korintus 7. Dia tuliskan suatu ide yang orang Yahudi tidak miliki waktu itu sebelum ada perjanjian baru. Dia menyebutkan bahwa ada beberapa orang dipanggil single itu adalah calling. Orang Yahudi percaya 18 semua harus married. Tapi Paulus berkata ada yang merupakan sebuah panggilan ilahi. Jangan takut di sini, aduh jangan-jangan aku. Nggak usah begitu, jangan takut. Saya bisa baca pikiran kira-kira. Ada beberapa orang yang belum dapat pasangan. Aduh jangan ngomong gitu Pastor Philip. Berarti kan aku nggak dapat. Nggak tentu.
Jangan konklusi dulu. Tapi Paulus menuliskan bahwa your worth, nilaimu, hargamu berharga seperti permata. Ini bukan hanya untuk wanita yang bersuami, tapi juga firman bermata dua untuk wanita yang bujangan. Your worth tidak depends on a man. Your worth is dependent on Jesus Christ in your life. Hargamu tidak bergantung dengan itu. Hargamu bergantung pada Yesus Kristus dan hubunganmu dengan Kristus dalam hidupmu. Merit atau bujangan. Tapi saya doa supaya semua dapat jodoh yang belum mendapatkannya. Katakan amin. Puji Tuhan ya. Hati suaminya, ayat 11, percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Mari kita bicara dalam konteks pernikahan juga, meskipun ini ayat-ayat bukan hanya untuk orang menikah, tapi untuk perempuan pada umumnya, dan untuk laki-laki juga. Di mata kedua firman Allah, hati suaminya percaya kepadanya menunjukkan peran seorang mama bagi rumah tangganya. Istri yang cakap itu dimulai dengan hati suami percaya dulu kepadanya. Ingat sesuatu, dari sini kita pahami bahwa seorang perempuan yang menikah, her greatest ministry, pelayanannya terbesar bukan ministrinya di gereja. Meskipun puji Tuhan di gereja kita banyak perempuan yang luar biasa. Gereja kita ini dibangun oleh orang kaya, orang miskin yang punya hati untuk jiwa-jiwa, dan dibangun oleh laki-laki dan perempuan yang punya beban ilahi di dalam dirinya. Praise the Lord. Tapi izinkan saya sebagai gembala sidang dan pengajar firman secara objektif, secara profesional mengatakan kepada Anda bahwa your greatest ministry, pelayananmu terbesar bukan apa yang kau lakukan di dalam gereja. Bahkan bukan pekerjaan Anda jikalau double income, atau Anda adalah seorang wanita karir contohnya. Pelayananmu terbesar jikalau Anda sudah menikah, are you ready? Hati suami. Hati suami. Maksudnya gimana? Masa suaminya itu bergantung sama aku lah? Dengarkan dulu kebaktian sebelum ini. Laki-laki gak boleh ditarik-tarik ke gereja kecuali dia non-Kristen. Kalau dia sudah Kristen, laki yang narik rumah tangganya, laki yang narik perempuannya, laki yang narik anak-anaknya, ayo ke gereja. Yang terus tunggu di depan pintu sudah di mobil, ayo jangan terlambat. Itu harusnya sang papa. Papa yang terus jadi bahan doa, Tuhan biar papa bertobat, itu papa yang gagal di mata Allah. Peduli amat kalau dia konglomerat. Laki gak boleh jadi target syafaatnya keluarganya, kecuali keluarganya berterima kasih untuk daddy dan ingin mendukung kehidupan ayahnya untuk lebih sungguh-sungguh, untuk lebih sukses. Nah itu boleh, itu sudah berada di level advance, bukan di levelnya basic. Tapi seorang laki-laki yang terus jadi salib buat familynya, itu bukan kehendak Allah dalam hidupnya. Nah, tapi izinkan saya mengatakan bahwa sekalipun suami tidak boleh menyerahkan imamat kepada istri, istri sebagai penolong yang sepadan, digaris bawahi oleh Tuhan. Pelayananmu terbesar adalah hati suamimu. Hati suami pas lagi bagus, itu ministrimu. Dan hati suami jikalau salah, itu juga ministri Anda. Anda harus jaga hatinya. Berdoalah supaya mendapatkan keberuntungan ini. Keberuntungan itu tidak selalu materi, rezeki, uang. Keberuntungan itu juga berarti tidak jodoh dalam hal-hal yang salah. Aku berdoa Tuhan, supaya aku tidak menjadi Safira buat Ananias, tapi aku jadi Priscilla buat Aquila. Ananias Safira itu sama-sama bohongin Tuhan. Kok bisa suami istri bareng-bareng dosa itu gimana? Segagal-gagal segagal-gagal Ananias karena dia kepala keluarga. Kok kamu izinkan dosa ini di rumahmu? Mana kepemimpinanmu? Tidak bisakah, tidak adakah seseorang yang nuraninya bersih berkata, jangan loh, gak boleh lo kayak gini, itu ngawur, gak takut sama Tuhan. Sesalah-salah Ananias, salah pula Safira. Kok gak bisa stop suaminya? Istrinya Pilatus saja ngomong, lu jangan apa-apain dia. Gua semalam tersiksa. Mimpi orang benar ini menunjuk ke Yesus Kristus Sang Mesias.
Masa Ananias salah gitu, Safira ngomong, "Pak, jangan gitu loh Pak, bisa sama-sama mau." Jangan-jangan dulu juga gitu waktu pacaran, sama-sama mau, sama-sama jatuh. Wanita harusnya lebih soleh dari laki-laki. Wanita itu berpengaruh, jangan salah loh. Kalau Anda baca di Efesus 5, meskipun kepala keluarga itu suami, kasihilah istrimu. Paulus dalam inspirasi Roh Kudus menulis pertama-tama kepada istri. Coba lihat Efesus 5, gak usah dibuka. Hai istri, tunduklah kepada suami. Baru setelah itu suami, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Tidak ada orang yang membenci badannya sendiri, tapi siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Yang kumaksudkan rahasia ini besar adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Lucunya, kok Paulus tulis ke wanita dulu? Dia tahu tatanan. Adam berdosa itu keputusannya, tapi Hawa itu berpengaruh, itu luar biasa, itu sungguhan. Untuk yang buruk berpengaruh, berarti untuk yang baik juga berpengaruh juga. Wanita itu luar biasa pengaruhnya. Pengaruhmu di hati suamimu itu besar sekali. Waktu dia benar, besar. Waktu dia salah, besar sekali. Bukan hanya besar, kritis sekali pengaruh Anda. Hati suamimu adalah pelayananmu. Nah, untuk orang pacaran aplikasinya apa? Kalau pacaran aja salah, Anda tidak bisa hentikan. Meskipun itu salahnya dengan Anda, wong sama-sama mau ya kan. Good luck my friend, you married to that boy. Suatu hari dia akan salah di belakangmu, kau tidak tahu. Kalau sekarang Anda tidak bisa hentikan, jadi partners in crime, jadi mitra kejahatan. Good luck suatu hari, dia akan punya mitra lain ketika dia tidak tertarik padamu. Anda harus berani berkata, no! Kamu lakukan ini, kita putus. Kamu lakukan ini, tak beritahu apa-apa. Gak punya bapak, beritahu mama. Gak punya mama, beritahu Koliang. Bapak Lianggono. Yang di barat, beritahu Koyo. Beritahu Komeksi yang di Medan. Harus bisa hentikan. Karena waktu pacaran, kita sudah dilatih oleh Tuhan. Cowokmu itu, boyfriendmu itu, hatinya itu your ministry. Hatinya dalam konteks hubungan dengan Tuhan. It's your ministry. Semua wanita itu spesialis jantung. Jantung laki-lakinya. Paham ya ini? Nangkep ya? Semoga ini membuka suatu pewahyuan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Meskipun ini sesuatu yang simpel sekali di Alkitab, baca aja kita ngerti. Hati suaminya percaya kepadanya. Nah, karena itu hati suaminya percaya kepadanya, ini juga dalam kehidupan pernikahan, yang paling murahan untuk bisa dipercayakan itu mau tahu apa? Uang. Kalau suaminya nggak bisa percayakan uang sama istrinya, aduh bapak-bapak, kasihan Anda. Uang adalah the least, the cheapest you can trust your wife with. Kalau sampai uang didapat tangan langsung hilang, sorry ya, misalnya keluarganya bukan dari ekonomi yang sama, langsung kasihkan ke keluarganya tanpa sepengetahuan suaminya. Sorry, saya ngomong dulu, ini saya tidak memihak pada perempuan tertentu. Sorry ya, bapak-bapak, saya kasihan sama Anda. Saya ngomong dengan tulus. Anda menikah dengan seorang maling, kawin sama pencuri itu. Tadi saya jelaskan bedanya jerih dan payah. Dengarkan sendiri nanti. Waktu Anda terima uang itu, jikalau itu satu keran, income datang dari laki. Meskipun income itu dua-dua, laki dan perempuan, tidak boleh ada rasa you and me. Itu harus ada ketransparanan. Misalnya kalau satu keran dari cowok saja itu income-nya, lalu dapat, dan suami itu selalu dak-dikduk karena trauma. Karena itu dia harus sembunyi-sembunyi. Nggak enak loh pernikahan gitu, Tom and Jerry. Uang taruh di laci sini, bawa bantal. Ada akun di mana apa segalanya dimasukkan ke mana. Bukan takut diambil perampok, bukan takut diambil sama Sakeus. Takutnya diambil sama istri. Cowok gitu ya, nggak panjang umur. Tiap hari takut pencuri, dan pencurinya itu tidur sebantal sama dia. Biasanya saya bilang kalau sini yang merasa itu tepat, batuk, tapi jangan deh, nanti berantem pulang ke rumah. Nah, saya selalu ajarkan mendingan cari yang ekonominya gimana. Jangan, nggak perlu kita tuh cari yang konglomerat itu, nggak usah. Setiap orang itu punya jodohnya. Supaya nggak gitu-gituan.
Saya dorong Anda untuk ketemukan jodoh kalau yang masih muda-muda di dalam gereja. Dalam pelayanan itu kita sudah punya value, punya nilai. Papa mama juga jangan ajar yang salah ya. Lu harus cari yang, lu ingat ya, harus cari yang saya-nya lu. Apa? Lui. Ului. Bukan bolui. Ya nggak ngerti ya sudah, berarti Anda masih murni. Haleluya, amin. Hati suaminya percaya, dia nggak usah noleh harusnya. Uang di tangan langsung sirna, raib. Atau mungkin ada yang shopaholic. Nggak apa-apa kalau memang makmur, bisa, itu sah. Jangan kita iri dengan orang yang bisa menikmati kekayaannya. Kalau dia dapatkan secara legal dan jeripaya. Tapi ada orang itu yang nggak tahu diri, itu belum di levelnya. Habis di sana karena teman arisannya yang berkata gimana ini punya itu, nggak usah begitu. Harusnya Anda bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan suami yang paling murah. Sekalipun itu harta yang kau dapatkan sendiri dari hasil kerja. Bisa jadi loh ya, tadi ibadah sebelumnya saya jelaskan komplikasi di mana yang perempuan kadang-kadang income-nya lebih tinggi. Tapi gimana kita mengatasi? Karena kita bukan saingan. Gimana caranya kalau yang satu perempuannya ini pernikahan ini yang perempuan lebih menghasilkan? Itu saya jelaskan tadi gimana menata hati. Tapi saya tidak ulangi di sini ya, terlalu panjang. Masing-masing ada porsinya setiap ibadah. Itu sudah tadi kebaktian sebelum ini. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Berkat itu datang kalau kita sepakat. Suami istri itu sepakat. Karena itu berhenti untuk menikah karena kekayaan. Tetap harus dipertimbangkan. Jangan salah, kekayaan dipertimbangkan bukan karena mengingini. Kekayaan itu dipertimbangkan untuk menjadi suatu compatibility atau kesetaraan. Nggak bisa ada yang pas, itu nggak bisa. Tapi jangan jomplang begini loh. Jangan, nggak happy nggak, sungguhan. Nggak semudah itu. Jangan jomplang. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Tidak akan kekurangan keuntungan itu berarti suaminya diberkati. Tidak hanya suaminya, bisa jadi istrinya juga double income atau wanita karir, istrinya juga diberkati. Kalau mau diberkati itu harus ada kesepakatan. Lanjut ya. Siapa yang merasa ini berguna? Amin. Puji Tuhan ya. Kita lanjut ya, ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kata sepanjang umurnya itu bukan sesekali, tapi komitmen to God. Si istri punya komitmen dulu ke Tuhan, lalu komitmen ke suami. Dan komitmennya ke suami itu seperti komitmennya ke Tuhan. Tetapi ketika suami udah jadi Tuhan, dia akan tegur, kamu jangan main Tuhan. Karena dia punya ayat 10, istri harus menjaga hati suaminya, tetap cakap di mata Allah. Ia berbuat baik kepada suaminya itu hal-hal simpel, misalnya kalau ketemu, laki-laki itu kan punya satu masalah ya, yang wanita, saya buka rahasia. Maaf ya, yang cowok jangan rajam saya dengan batu. Mana kuncinya? Mana kunci di depan? Mana kuncinya? Perempuan itu biasanya lebih detail. Laki-laki kalau suruh cari barang itu 2 jam, perempuan 2 menit udah ketemu. Ini stereotyping, tidak tentu, saya tahu, oke? Tapi kalau misalnya di pertemuan atau ketemu sama siapa, lalu habis itu ada seorang yang berkata, hei gimana kok, ingat gak sama aku? Istrinya ingat, langsung bilang, itu loh pap, itu loh yang waktu kita ketemu di sini, atau itu loh pap, ini tetangganya itu. Cepat masuk. Berbuat baik itu simple. Ini artinya mengcover kelemahan suamimu. Jangan justru, memang biasa nih suamiku. Ya gini pikun, wong kita punya anniversary aja dia lupa. Ya ampun deh, jangan berbuat jahat. Berbuat jahat itu udah harus jahat. Tidak berbuat baik itu sudah jahat. Saya buka rahasia, saya tuh gitu soalnya. Istri saya tuh langsung masuk, ini loh yang, ini gini loh. Istri saya itu sampai ulang tahunnya orang itu ingat, banyak ingat. Saya bilang good luck, jemaat sekarang 100.000 lebih. Kamu ingat 100.000 tanggal. Ia berbuat baik kepada suaminya. Ayat 13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ini kan ditulis di zaman-zaman kuno ya, masih memintal. Jadi istri zaman-zaman dulu yang suka
merajut. Jangan harapkan istrimu gitu lagi, karena zaman ini sudah zaman apa? Istri harus pinter masak, pinter ngosek WC, pinter. Cari istri atau cari? Nggak tentu, lu nggak bisa masak kemarin istri. Nggak apa. Setiap laki punya dunia itu beda. Dia punya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sungguh-sungguh spesifikasi. Tuhan menentukan tulang rusuk kita itu persis dengan kebutuhan kita, bukan dengan idealisme kita. Karena itu perempuan jangan cepat-cepat terus langsung mau ini. Perempuan itu harus sekolah tinggi. Kalau Anda bisa, belum terlambat ya. Aduh, tahu gitu Pastor Philip, harusnya saya ketemu waktu masih muda. Ya siapa suruh nggak datang ke saya? Ya waktu itu Pastor Philip belum lahir ya apa boleh buat. Sekolah yang tinggi, dapat ilmu. Jangan terlalu cepat bergantung sama laki-laki. Karena suatu hari Anda dibukakan pintu karena Anda bisa buka, bukan karena Anda bisa buka sendiri. Anda dibukakan pintu karena kewanitaanmu, karena Anda berkata kepada sang laki-laki dengan kata lain, tidak diutarakan tapi dari hati. I let you open the door for me because you're my honey. Aku izinkan kamu buka pintu ini karena kamu kekasihku, bukan karena aku tidak mampu. Yang punya anak perempuan, jangan kita seperti gaya totok gimana laki dan perempuan dibedakan. Jangan, beda dunia lah. Sekolah kan tinggi, setinggi apa nggak usah sampai profesor, tergantung bidangnya kan. Kalau dia dokter ya terusin, ponakan saya dokter perempuan, sekolah yang tinggi. Wah itu kalau sekolah terus sekolah. Saya itu kagum dengan para dokter. Itu sekolah lagi sekolah, ada sekolahannya sekolah. Kayak kapan kamu nyuntiknya? Mereka harus belajar dulu. Yang nyuntik gak belajar itu di jalanan mati-mati overdosis narkoba. Dokter harus belajar untuk apa? Gimana caranya? Sekolah yang tinggi, gak usah lebih tinggi dari seharusnya, sepatutnya. Sama laki-laki juga gak usah setinggi lebih. Mau ngapain? Mau ngambil ini, mau ngambil sampai ini. Emang situ mau ngajar. Kalau memang mau ngajar, jangan tanggung supaya bisa praktek. Bukan hanya dokter, apa kek. Sekolah yang tinggi, banyak keahlian, kemampuan. Tidak menjadi seorang feminis yang anti laki-laki, tapi ajari dia. Anak saya yang perempuan nanti sebentar lagi black belt, sapu hitam. Sapu saya juga sudah hitam. Nggak ada yang tapa-tapa, segalanya olahraga. Bukan supaya apa? Itu mengajari dia untuk punya olahraga, tegap posturnya, kuat badannya, sigap, tidak menjadi orang yang lemah dan rawan. Dari kecil kami latih, dari A sampai Z-nya. Perempuan itu harus punya banyak keahlian, many keahlian, banyak keahlian. Karena di sini dikatakan dia bisa memintal, dia mencari bulu domba dan rami, kerja. Perempuan harus mentalitasnya, aku mau kerja. Nggak tentu harus jadi karir. Ada satu pekerjaan yang di dunia ini tidak bisa cukup bayarannya, tidak ada yang mampu bayari. Mau tahu tidak apa? Saking mahalnya, free. Housewife. Ibu rumah tangga itu gendong anak, nyetrika. Kalau laki, anaknya sudah disetrika. Sambil telepon soalnya, teleponnya jatuh, setrika kupingnya. Saya paling kagum itu sama ibu rumah tangga. Ibu saya, mama saya itu ibu rumah tangga, bukan karir woman. Dua-dua karir. Sampai satu titik papa saya berkata, jaga, karena anaknya nakal-nakal. Kalau Anda punya saya sebagai anak, Anda pasti akan quit your job. Saya tidak gampang. Mama saya itu my hero. Mama saya itu pahlawan saya. Tidak banyak yang tahu, tapi hati saya itu bangga. Mama korbankan semuanya. Hari ini saya sampai doa selalu bilang gini kok, aku ini hambamu, aku adalah anak dari hambamu perempuan. Mama saya harus quit her job, papa saya diberkati untuk supaya besarkan anak, 3 cowok semuanya, noleh sebentar, semua sudah tarik-tarikan rambut. Dan juga kalau seumpamanya dibiarkan tidak belajar, ya ampun, saya waktu kecil di Taiwan itu sekolah itu mama saya datang karena saya dulu berobat kan. Anakku kok abu-abu, sungguhan loh, saya itu sampai hitam semuanya. Karena saya tinggal sama om yang pagi ke kerja, lalu habis itu malam baru kembali, kadang-kadang jam 9. Saya itu tiap hari.
Saya ditanya, mama kok kamu jadi hitam gini? Karena saya kan memang kulitnya kuning, jadi abu-abu malahan. Oh, mama saya mandiin saya, digosok balik kulitnya. Ternyata saya nakalnya dulu mandi 3 hari sekali. Waktu saya di Taiwan umur 6, umur 7 itu nakalnya bukan main. Mama saya, papa saya berkata, gak bisa, anak harus kau jaga. Mama saya itu dari A sampai Z lakukan semuanya. Sampai ngajari saya matematika, sampai ngajari saya bahasa Indonesia, karena saya pulang dari Taiwan gak bisa bahasa Indo. Ngajari saya, ayo ngomong ini, ya ngomong ini Budi, ini Budi, ini Wati, ini Wati. Mama saya jadi ketularan, Budi, Wati, ini Iwan. Untung kita dulu ndak duluran sama-sama, karena saya suka jambak-jambakan, nggak akan dapat apa-apa kalau sama Pak. Ampun sudah. My mom, my hero. Sungguh-sungguh everything. Ibu rumah tangga, kalau Anda di sini housewife, itu begitu mahalnya, no one can pay you. Only your thankful children will. Anak-anakmu suatu hari kalau berhasil, mereka yang akan berterima kasih, mereka yang bisa membayarmu, itu pun tidak bisa membayar mama. Berikan tepuk tangan untuk semua ibu rumah tangga. Tapi mesti harus mau kerja. Termasuk kalau tai, istrinya taikun. Jangan mau hanya disuapi sendok emas, jangan pernah mau jadi trophy wife atau istri piala. Kalau Anda tidak menemukan sesuatu, temukan sesuatu. Always, ini bahasa Inggrisnya, commit yourself to a cause. Selalu kita cari komitmen membangun sesuatu yang layak bagi Tuhan. Selalu kita menemukan sesuatu yang kita bisa belanin dengan segenap hati, yang kita bisa curahkan, bukan gosip-gosip. Bukan dengan, sekalipun kalau Anda berasal dari aristokrat secara ekonomi, tetap jangan tiru sifat duniawi. Cari suatu cause, suatu tujuan yang ilahi dalam hidupmu, perjuangkan itu. Kerja, ambil tali rami, tenun, lakukan sesuatu, nggak tentu masak, tenun sungguhan, tapi komit, hatimu itu dikomitmenkan pada hal itu. Work, women should work. Taman Eden itu nggak salah, yang salah itu dosa. Dari sebelum dosa Taman Eden sudah ada, Adam cangkul sawah. Laki itu bahasa Chinese-nya Nan, Tian, sama Li. Tian itu sawah, Li itu tenaga. Ada banyak seni di dalam literatur ini. Cowok itu provider, cangkul yang dalam. Cangkul bawa pulang roti ke rumah. Meskipun kadang-kadang perlu bantuan mama, double income misalnya. Tetap cangkul. Perempuan mesti kerja, nggak hanya laki-laki. Housewife itu kerja. Makanya itu ayat berikutnya ini housewife yang kerja. Kita lihat ayat 15. Masih ikuti saya ya? Bisa ikuti saya ya? Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dia sudah tulis beritahu sama misalnya asisten-asisten rumah tangganya, besok masak sop buntut. Dia sendiri mungkin nggak masak, tapi dia tentukan malam-malam, dia masih malam menyediakan malam untuk seisi rumah tangganya. Bisa mati muda seisi rumahnya. Menyediakan makanan itu tidak tentu menghidangkan, mempersiapkan besok makan apa. Jangan sampai suami pulang, anak-anak semuanya makan mie instan. Sana masak tidak masak, misalnya mama yang repot punya kerjaan, tetap harus namanya rumah tangga itu ibu berperan. Suami itu juga akan kerasan karena tahu kalau rumahnya teratur. Tadi saya ngomong kalau suami hanya berdoa melulu, tolong ya, suruh dia keluar cari kerjaan. Anaknya sekali-kali agak sedikit demonstrasi, 1 minggu itu panggil, jangan panggil papa, panggil om. Sampai dia kerja berhasil enggak, bukan dinilai dari money. Kalau papa berusaha berkeringat untuk keluarga, peluk dan berkata, you are my daddy. Papaku. Meskipun bawa pulang paychecknya itu apa artinya? Hormati usaha jerih dan payah ayah.
Tapi perempuan mesti harus campur di rumah tangganya. Karena laki-laki kan gak lucu. Kalau misalnya gak semua rumah punya pembantu, misalnya dengan asisten, yang ngomongin sama pembantunya, besok ya jangan asem. Besok tolong ngulek, gak lucu lah. Mesti harus yang cewek yang berperan. Karena mommy's touch, jamahan mama, itu tiada duanya di keluarga. Bukan enak makanannya, tapi keluarga itu suasananya beda kalau mama itu personal touch. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali-kali, tapi zaman ini sekarang ya, cowok pun bisa masak loh. Saya bisa masak. Tapi bukan soal bisa gak bisa masak. Mengatur rumah tangga. Itu adalah peran ibu. Saya gak stereotyping, ini pekerjaan laki, pekerjaan perempuan. Bukan. Tapi tetap wanita punya privilege ini. Atau punya keistimewaan. Lalu bukan hanya menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, coba lihat ayat 15b, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Lihat tuh di kulkas kadaluarsa enggak? Jangan sampai anak minum susu diare esok hari. Karena itu sudah lawas 2 bulan yang lalu. Siapa yang harus memberikan perintah kulkas itu harus rapi, apa dan apa? Mama. Papa juga tidak boleh, gak mau tahu. Oh itu loh Pastor Philip bilang itu tugasmu. Udah gak kerja, malas lagi. Udah, itu urusanmu. Apalagi di Indonesia kan hidup jauh lebih ada orang-orang yang menolong kita. Di luar negeri ROSI, oh gak ada yang cowok sana semua tahu. Kora-kora ikut, ganti popok ikut. Gak ada suster-susteran. Cuman ada suster namanya papa dan mama atau mami dan daddy. Jangan ada berkata, itu tugas perempuan, bukan tugas laki-laki. Mana ada laki-laki bilang gitu. Semua yang dilakukan perempuan, itu juga berasal dari laki-laki. Bukankah wanita dicipta dari rusuk? Adam, keluarlah Hawa. What they do, you should do. Jangan berkata, itu adalah tugasmu. No. Tapi perempuan juga sama. What your man can do, apa yang laki-laki bisa lakukan, Anda kemungkinan besar bisa melakukannya. Karena Anda dicipta dari kekuatan laki-laki. Seorang perempuan harus punya percaya diri yang tinggi. Supaya suatu hari Anda mengabdi bukan karena ketakutan dalam hubungan. Istri kita itu tunduk sama kita bukan karena dia dijajah. Istri kita tunduk pada kita karena dia mengasihi dan mengagumi dan menghormati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya rasa saya tidak menyampaikan hanya sesuatu yang sifatnya ideal, tapi hal-hal yang bisa praktis Anda lakukan. Mari kita sekarang lihat ayat yang ke-16. Saya nggak yakin apakah saya bisa selesaikan sampai 31. Jaga-jaga nggak bisa karena angka sudah menunjuk 7. Kalau sampai tidak bisa, lain kali ya kita selesaikan. Ayat 16. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Ini perempuan yang beli, tapi dia beli properti, beli ladang yang diinginannya, dan hari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Dia beli ladang dari hasil tangannya, kebun anggur ditanaminya. Tangan perempuan itu profitable ternyata. Kita lihat ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Lihat tadi yang saya katakan, laki-laki itu, perempuan dicipta dari kekuatan laki-laki. Saya tidak memberikan kepada Anda pendapat seorang feminis. Ada wanita yang berkata, aku bisa lakukan semua yang laki-laki bisa. Gak bisa, sorry ya, sperma milik pria. Yang terjadi di Olimpiade Prancis itu kan jadi kontroversi. Petinju laki masuk di liga wanita, ngaku dianya perempuan, pukul bem. Petinju cewek yang excellent, yang belajar mati-matian boxing itu langsung quit. Menurut saya smart. Kalau enggak dia bisa geger otak. Nggak bisa lah. Gimana pun juga cowok itu punya kekuatan fisik yang tidak tertandingi. Ya, pasti akan ada perbedaannya. Tapi bukan berarti cowok saja yang kuat. Perempuan punya kekuatan yang dahsyat. Simpson pun jatuhnya karena perempuan. Bukan hanya itu. Bukan hanya bisa menjatuhkan. Perempuan juga bisa menjadikan. Coba Anda baca Abigail, ceritanya dengan Daud. Perempuan punya kekuatan moral yang mungkin tidak tertandingi dengan sebagian besar laki-laki. Kekuatan mental, tadi saya puji-puji wanita. Wanita kalau kerja, sama pekerjaannya dengan laki-laki bisa, cuman kelebihannya tanpa gengsi-gengsian. Laki-laki itu egonya terlalu gede. Kalau perempuan itu tim buildingnya cepat. Laki-laki kok enak lu, dia siapa? Waduh, penyesuaiannya itu lama. Perempuan langsung, hei, apa kabar? Kayak udah kenal lama. Kalau kita laki, nama siapa? Oh ya pak, oke. Terus habis itu diam-diaman.
pegang kopi, diam-diaman, krik. Kalau perempuan langsung akrab. Ada kekuatannya, tapi Anda tidak bisa jadi satu dengan yang lainnya. Dunia itu kebingungan. Temukan kekuatanmu. Tapi saya tunjukkan pada Anda bahwa di sini wanita ini luar biasa. Dia membeli ladang dengan hasil tangannya, kebun anggur ditanaminya, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ayat 18, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Listen to me carefully. Seorang perempuan harus menjadi co-investor suaminya soal keuangan. Bantu mengelola. Tergantung posisi mana, ini saya nggak bisa pukul rata karena terlalu variatif setiap keluarga. Tadi saya sudah jelaskan prinsipnya, 2 keran jangan saingan, itu semua sumbernya sama, perjanjian nikah Anda. Tapi juga terlalu rasa aman juga tidak diperbolehkan, lalu tidak menghargai misalnya yang perempuan lebih diberkati, lakinya gampang aja, tidak mau berusaha, lalu berkata, kan sama, itu semua berkat Tuhan juga lewat aku. Jangan begitu, hargai, thank you. Nggak perlu kita sebagai laki tersinggung kalau istri kita pendapatannya lebih banyak. Tapi kita harus tunjukkan penghargaan. Menundukkan diri itu bukan hanya istri kepada suami, itu iya dalam tatanan nikah, tetapi sebagai orang Kristen sesama anak Tuhan dan rekanan, saling menundukkan diri, saling merendahkan hati, saling memuji. Itu perlu. Ya. Tapi perempuan juga harus, karena terlalu variatif saya nggak bisa beri contoh satu-satu, tapi intinya adalah setiap keluarga itu pasti ada konteks tertentu, tapi intinya Bapak Ibu Saudara, wanita harus bermitra dengan prianya, harus mau tahu soal keuangan keluarga. Ada laki-laki yang nggak rasa aman, karena nggak bisa, hatinya nggak bisa percaya kepadanya, dia nggak merasa safe, karena dia tahu sifat istrinya. Ya berubahlah supaya ada percaya. Bagaimana bisa diberkati kalau ada kesepakatan? Gimana janji ini bisa digenapi? Yaitu suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Tapi kalau suami istri sepakat, di situ ada berkat. Istri harus mau tahu, dan untuk suaminya beritahu itu perlu percaya dulu. Uang dan sebagainya, bantu sama-sama. Misalnya kalau dapatnya lewat income, nanti mau diinvest di apa? Itu suami istri kalau sepakat, Tuhan akan beri tuntunan loh, dan bahkan berikan kemujuran. Kalau sepakat. Atau mungkin suaminya itu punya bisnis, ini itu, bantu mikirkan. Kadang-kadang laki tidak bisa mikir sejauh itu, mungkin laki lebih tidak bisa multitasking. Dapat income besar, belakang juga brol-brolan, karena hobinya juga mahal. Istri yang bisa belajar untuk mengelola, atau lebih tepatnya tanda kutip, ini bahasanya salah ya, mengorupsi uang sendiri, sisihkan dan hilang, jadi sesuatu yang bisa disimpan permanen. Itu biasanya perempuan bisa bantu mikir, mengelola keuangan, co-investor dalam keluarga, dalam pernikahan. Mikirkan, harus mau tahu, perempuan harus smart. Dandan ya dandan, ada ayatnya ini di sini tentang dandanan, tapi dia juga harus bisa memikirkan the prosperity of his family, atau yang namanya kemakmuran keluarganya. Dia harus patut memikirkan, memberikan saran. Mungkin sang suaminya itu dapat pemasukan sekian, tapi istrinya itu yang bisa ngerti, harusnya begini, harus begini. Lebih tepatnya lebih banyak doa, akan semakin peka. Suami itu supaya jangan jeripayanya tiba-tiba menguap. Atau kalau Anda double income sama-sama, waktu sudah sampai ke rumah bukan you and me, your money, my money, tapi kita sama-sama berdoa, ini mau diapakan. Dari situ kan nanti akan terlebur sendiri menjadi estate-nya keluargamu, dan itu yang diwariskan ke anak-anak. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Kemakmuran itu bukan suatu yang kita cari di awan-awan, tetapi mengelola talenta 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 5 jadi 10 kota. Ini butuhkan suatu kesepakatan. Makanya itu orang kalau pacaran cuma karena cinta, kalau bukan karena sharing 2 dunia dan dia mergerkan. Makanya itu orang kalau pacaran itu harus pintar dulu. Aku punya sesuatu, tanggung jawab kamu juga. Mari kita sama-sama join force untuk membuat apa yang kita bangun ini memuliakan Tuhan, membangun kerajaannya, dan suatu hari kita bangun family. Pacaran itu intelektual. Nggak gitu mau langgeng apa? Ngomong apa? Buktinya, kalau kita mau pacaran sampai tua, orang yang sudah menikah, coba lihat ya, bapak ibu yang sudah menikah sekian lama kan pasti setuju sama saya. Usia-usia itu tetap jatuh cinta, tetap physical attraction, tetap jaga diri.
jaga higienis, jaga kebersihan, jaga tampang juga. Tuhan memang melihat hati, tapi suami atau istri juga melihat rupa kan? Jadi tetap harus jaga. Meskipun demikian, kita setuju nggak? Kalau orang semakin lama menikah itu yang semakin menonjol itu adalah pertemanannya, friendshipnya dengan pasangannya. Banyak obrolan cerita sana sini itu enjoy banget persahabatan dengan kekasihku ini. Nggak setuju ya? Atau mungkin nggak gitu? Yang setuju bisa angkat tangan. Oh haleluya, puji Tuhan. Kenapa yang bujangan juga angkat tangan? Amin. Ia memberikan tangannya, ayat itu ya. Jadi dia harus mikirkan untuk kepentingan keuangan keluarganya, bantu mengelola, putuskan bersama. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tidak sekaya itu. 5 roti 2 ikan itu juga di manage dengan baik. Nggak tunggu kaya. Justru karena kita masih punya sedikit itu dikelola yang benar dari sejak awal sudah betul. Waduh, saya tahu gini dulu, nggak ngawur. Banyakan laki-laki ya, lihat ya coba ya. Kalau nggak konsultasi sama istrinya, karena dia merasa istriku tahu apa, apalagi ibu rumah tangga misalnya. Biasanya nanti ya, karena teman-teman pergaulannya dan karena diiming-iming dolar, lalu ini itu lagi bisa membuat keputusan yang paling silly, yang paling bodoh, kehilangan miliaran. Itu saya selalu tahu kalau saya konseling gitu, nggak ngomong ya sama istri. Iya, selalu 100%. Istriku tahu apa Pak? Ya itu, dia tahu hatimu. Dia nggak tahu marketnya. Dia bisa nggak srek. Karena semua yang duduk sama Anda semua yes man. Apalagi semuanya yes greedy man. Wah ini gampang ini, nggak usah hulu hilirnya. Ini masuk, ini berapa lisinya. Ayo. Coba, kenapa nggak ngomong sama istri? Aku takut dilarang. Nah sekarang Anda berharap kan Anda dilarang? Iya, kenapa? Sekarang sungguh-sungguh harganya larang. Mahal sekali. Berapa duit sudah melayang. Itu anak-anak saya punya masa depan. Salah siapa? Salah saya. Nggak ngomong sama istri kan? Iya, takut nanti dia bilang enggak. Bukannya seharusnya Anda beri kesempatan untuk dia bilang enggak. Selalu masalah money, percaya nggak? Itu ada hubungan dengan masalah pernikahan. Salah satu penyebab perceraian nomor 1 itu bukan perselingkuhan, ekonomi. Bukan karena jatuh miskin loh. Saya melihat justru keluarga yang jatuh miskin, tapi kalau dia gagalnya karena 1 2 hal, tapi kalau mereka itu sepakat bangun kembali, itu justru jadi mesra. Aneh saya. Bukan karena itu, bukan karena tingkat ekonomi, tetapi karena komunikasi. Siapa merasa apa yang saya sampaikan ini berguna untuk Anda? Haleluya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Oh haleluya. Nanti kebaktian berikutnya saya sudah ngomong soal orang tua soalnya. Lanjut dikit ya. Oh Tuhan, hentikan waktu, hentikan matahari. Ayat 20 aja. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Perempuan jangan cuma perhatikan kuku-kukunya, itu iya. Nanti ada ayatnya, kita harus memperhatikan dan berdandan. Tetapi yang Anda harus belajar menghiasi diri adalah dengan belas kasih. Seorang wanita, figur mama yang sungguh-sungguh nanti akan betul-betul berbicara dalam kehidupan anaknya. You believe it or not? Itu mama yang compassionate pada orang lain. Bukan yang saya maksudkan itu untuk anak kita sendiri, untuk keluarga sendiri. Tapi wanita yang memperhatikan orang tertindas dan mengulurkan tangan pada orang miskin, tidak tentu harus wanita kaya. Pas-pasan juga bisa. Orang miskin pun mampu lakukan ini, seperti wanita yang memberi sepeser itu. Pikirkan orang lain. Pikirkan. Jadi jangan tipe yang perempuan gini sih, semua orang juga sama, di dunia juga ada. Oh malah justru keliaran di mana-mana. Anak sendiri, gitu, semuanya. Pokoknya apa-apa, wes itu. Saya bukan mau ngomong gimana ya, mumpung istri saya tidak ada di sini. Saya bersyukur. Mikirin orang lain terus sampai saya harus ingatkan. Mikirin dirimu sendiri dong. Sekali-kali. Anak-anak kami juga dididik dari kecil. Kasih mainan sana sini sama orang lah, jemaat semuanya simpen di satu lemari. Anak boleh ambil yang perlu satu, tidak boleh bosanan. Dan selama berapa minggu ke depan main itu. Sisanya mereka bungkuskan semuanya. Di hari-hari tertentu zaman kita belum ada rumah keluarga MSP atau bukan panti asuhan lebih dari itu. Mereka datang ngasih, bukan cuma ngasih, kasihkan semuanya. Kadang-kadang anak saya waktu kecil nggak ngerti, dia nangis, ini aku mau ini. Kasihin mama yang suruh.
Mama yang tega sama anaknya, tapi bukan untuk membunuh. Tega sama anaknya untuk mendidik. Di dalam nama belas kasihan, saya tidak heran hari ini kalau anak-anak saya belum jadi, tapi anak-anak saya satu-satu sekarang itu di dalam ministry itu sungguh-sungguh tulus ingin melayani. Saya tidak berani kreditkan itu figur ayah. Saya mau buka buku, itu figur mama. Karena saya berhubungan dengan masa, berani, iman. Mama itu personal touch-nya, caring-nya. Itu justru kalau tidak ada saya, anak saya semua akan jadi orang pemberani yang kaku. Thank you Tuhan untuk ibu. Tidak apa-apa, ngomong istri saya, kalau saya puji-puji dia. Nggak ada di sini lagi. Tapi you know what I mean? Pendidikan terbesar itu bukan berlianmu. Atau semua untuk anakku, lalu geger sama orang lain, anakku. Apa dulu makanan habisin semua anak semua. Anda akan didik anak rusak, besarkan anak rusak. Mama harus tunjukkan sacrifice for the poor. Saya dorong Anda menjadi mama-mama yang beda. Kita semuanya, kita semua belajar. Ya, keluarga saya juga masih belajar. Kita lanjut sedikit lalu selesai. Dari tadi sedikit tidak selesai. Ayat 21, ia tidak takut pada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ayat 22, ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Lihat ya, dia bikin pakaiannya sendiri. Jadi tidak ada alasan karena ministry atau karena apa lalu dia betul-betul tidak memperhatikan penampilan. Not really. Tuhan ingin memberkati wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Loh, jangan pernah kita iri. Karena Tuhan punya jatah di sorga untuk memberkati hal-hal yang hanya bisa diiming-imingi atau hanya bisa diangan-angankan oleh orang-orang yang tidak takut akan Allah. Atau orang-orang yang tidak takut akan Tuhan bisa punya hal-hal itu tapi tidak akan punya sukacita yang sama. God has His own blessings for godly women. Dan itu berkat tak selalu rohani, juga termasuk materi dan jasmani. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus. That's expensive, lenan halus. Dan kain ungu pakaiannya, seperti Lydia di Perjanjian Baru. Kain ungu itu royalty. I will dress my daughters, kata Yesus. Kata Tuhan di sini, kata Yahweh di Perjanjian Lama. I will dress my daughters. I will dress her up, not down. Aku akan dandani putriku, anakku. Mana ada papa yang tidak akan mendandani anak perempuannya? Kalau mana ada papa mama yang tidak akan sungguh-sungguh memperlengkapi putrinya? Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Aduh, lain kali. Suami yang punya begini, yang tidak punya istri yang jadi yang justru selalu memicu kontroversi, suaminya bahagia. Meskipun tetap dimanapun juga selalu akan ada orang yang tidak happy sama kita dan iri, itu sudah biasa. Perhatikan, kalau Anda diberkati dan jadi berkat, pasti akan ada orang yang tidak senang. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Suaminya kalau mau negosiasi, misalnya Anda seorang pengusaha, lain loh ya, kalau rekan Anda atau bisnis partner Anda itu lihat Anda seorang dengan kalau Anda bawa suami istri itu beda sekali pembicaraannya. Lanjut, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ada pakaian yang dia pakai sendiri, ada yang dia jual, tapi ada juga yang ia serahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Singkat cerita, di situ ada perbedaan dari belas kasihan tadi di ayat 20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Lalu di ayat yang ke-13, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ada 3 macam pakaian dalam kehidupan seorang wanita yang takut akan Tuhan. Pakaian yang dipakainya, pakaian yang dijualnya, pakaian yang diberikan pada orang miskin. 3 hal ini semua adalah tuntunan Tuhan dalam kehidupan wanita yang takut akan Allah. Pakaian yang dipakainya, Tuhan tidak akan biarkan burung pipit di udara dia pelihara. Pakaian yang dijualnya, dia pasti mengerti bagaimana caranya mengelola. Pakaian yang diberikannya dipintal dengan rami segala untuk yatim piatu, janda-janda yang papa. Ini adalah tugas seorang perempuan untuk menemukan. Tuhan tidak suruh Anda jadi korban pelayanan-pelayanan lalu penampilan kita tidak karuan. Tapi Tuhan memberikan kepada Anda ruang di mana God will dress you up.
He loves you so much. Saya bisa menemukan waktu saya baca ayat ini, saya bisa menemukan kasih seorang bapa kepada putrinya towards his daughter. Do you know that setiap perempuan di sini, apalagi kalau ibu rumah tangga, Tuhan sangat mengasihimu. Lanjut aja, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, anak-anaknya memuji dia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Ayat 29 adalah ayat yang paling terkenal dari Amsal 31. Singkat cerita, ada sebuah sindrom yang patut setiap keluarga alami. Setiap pasangan suami istri yang sudah menikah, dengan apalagi kalau punya anak. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Anaknya mengangguk-ngangguk di ayat sebelumnya, di ayat 28. Anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Lihat bagaimana papanya sangat menghargai mamanya. Suaminya memuji dia. Wanita yang bahagia adalah wanita yang dicintai oleh suaminya dan dipuja oleh anak-anaknya. Suaminya mendukung itu, justru menunjukkan bahwa romans atau yang namanya romantisme itu bukan datang dari drama Korea, tapi mereka lihat dari papa mamanya, bukan berlebihan lalu dengan ekspresi fisik yang berlebihan membuat risih anak, enggak, tapi ciuman harus mereka lihat itu dari seorang ayah kepada ibunya yang paling tulus. Itu akan mendidik mereka lebih dari university manapun juga. Itu namanya figur papa, figur mama dalam diri mereka. Romantisme tidak perlu berasal dari tempat lain. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya bahagia. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Ini yang saya sebut dengan best wife, best mom syndrome. Ini namanya sindrom mama terbaik, istri terbaik. Harusnya setiap keluarga berhak merasakannya. Mari kita ke arah sana sekali lagi. Amsal 31 bukanlah titik sempurna, tapi arah bagi kita. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Garis bawah dipuji-puji. Terakhir, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Terakhir, saya geser perhatian dari perempuan ke laki-laki. Kalau Anda punya istri, di-compare dengan ini, pasti pucat lah ya. Kalau kita mau tahu persamaannya, coba kita di-compare ke Yesus, langsung lemas, langsung pucat semua. Mana ada di antara kita yang sempurna? 9 buah roh aja kita bisa keok. Kasih, sukacita, damai sejahtera, murung sekali aja udah gagal nomor 2. Ayat ini bukan untuk menunjukkan sempurna, nggak ada. Tapi kalau istri Anda berjuang ke arah ini, laki-laki berkewajiban untuk memuji perempuannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Suami harus rajin memuji istri. Istri yang setuju tolong batuk yang keras. Luar biasa, haleluya, kasih tepuk tangan Tuhan. Ya, jangan jadi suami yang kayak gitu. Suami yang apa ya? Kamu loh yang kurus seperti ngurusi yang nggak perlu. Kalau kau cintai dia, dia akan semakin cantik. Kalau kau kutuki dia, yang kau kutuki adalah dirimu. Bapak Ibu Saudara, saya kasih tugas sebagai gembala sidang. Dan tugas ini juga untuk saya, untuk kita melihat kalau istri kita berjuang ke arah sana. Saya rasa kita semua patut memuji dia setiap hari. Please don't forget to praise her. Jangan cuma memuji Tuhan di gereja. Menyembah itu hanya kepada Tuhan. Memuji bukan hanya kepada Tuhan. Menyembah itu hanya Tuhan, jangan sembah yang lain. Tapi kita bisa memuji istri kita, memuji anak kita, memuji orang lain. Jangan lupa puji istri sendiri. Amin. Jesus loves you. Saya berdoa supaya keluarga Anda seperti madu. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise Jesus.